Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrana Nasution, NIM 2040-2017. Di sini saya akan menjelaskan materi dari ekonomi pembangunan. Yang pertama, problematika pembangunan ekonomi di negara muslim. Pembangunan ekonomi negara muslim memiliki potensi yang besar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan korupsi. Kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di negara-negara muslim, di mana sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan antara kaya dan miskin juga semakin melebar. Korupsi juga menjadi masalah yang merajalela di negara-negara muslim, yang merugikan keuangan negara dan perekonomian. Pengembangan industri juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan ekonomi negara muslim. Yang kedua yaitu kebijakan pembangunan dalam Islam. Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras, dan inovatif. Dalam konsep Al-Quran, katakanlah kinerja yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Berlangsung tanpa saling mendahului, itulah makna tawaf mengelilingi Ka'bah, dan ini yang menjadi model dari membangun ekonomi dunia ketika semua negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang lainnya belum bisa merubah kinerja perekonomian yang mengedepankan kemaslahatan bersama rahmatan lil alamin. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial spiritual yang demikian ini seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi. Justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan saat ini. Pembangunan dalam berbagai bidang adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh suatu negara. Maka salah satu yang menjadi perhatian penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial, karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut. Yang ketiga yaitu pembangunan sumber daya manusia dalam Islam. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu lembaga tidak akan berkembang, bahkan bisa mengalami kemunduran. Sumber daya manusia juga merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi. Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal. Pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu unsur dari pembangunan manusia. Setiap perusahaan atau lembaga dituntut untuk peka dan siap terhadap perubahan, dan dalam menghadapi perubahan tersebut tidak lepas dari peran manusia. Sumber daya manusia tersebut dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Oleh sebab itu, agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sumber daya manusia tersebut perlu dikembangkan potensi kemampuan dan kualitasnya. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui sumber perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengolahan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Yang keempat yaitu pembangunan ekonomi Islam dalam perspektif Islam. Pembangunan ekonomi Islam menurut Islam adalah pembangunan yang berlandaskan kepada orientasi nilai
dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat dari semua aspek kehidupan yaitu moral, kebendaan dari spiritual, untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, tentram dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, bagi seluruh umat manusia dan alam semesta, yaitu kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani manusia baik secara individual maupun secara sosial, untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Ibnu Khaldun adalah salah satu filsuf muslim yang mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan intelektual Islam, yakni sebagai ahli sejarah, pendidikan, politik, ekonomi, dan sosiologi. Ibnu Khaldun sangat fokus mendalami persoalan-persoalan tentang manusia. Ia mengkaji kehidupan manusia baik yang telah lampau, saat ini, dan yang akan datang. Ibnu Khaldun merupakan filsuf sejarah terbesar sejak abad pertengahan, bahkan lebih besar dari filsuf-filsuf sebelumnya, dan menjadi pembukaan jalan bagi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu alat ukur kemiskinan dalam Islam. Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti mampu bekerja atau berusaha, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang bisa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan adalah di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Al-Quran menegaskan untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka, larangan memarginalkan dan mengkreditkan, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya. Beberapa kemungkinan yang dapat mengulangi kemiskinan yang merupakan konsep Islam sebagai. Dan yang kelima, yaitu strategi pembangunan ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diproses melalui dua pendekatan, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha dan pertumbuhan ekonomi melalui keseimbangan daerah-daerah administrasi di bawahnya. Pendekatan tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi selain yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, juga berguna untuk menentukan pembangunan di masa yang akan datang. Pembangunan dalam konteks Islam tentunya dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis.